bagaimana Nabi Muhammad SAW membaca selawat. Kita kan baca selawat nanti di sholat kan Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina Muhammad kata wala ali Muhammad Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Muhammad kalau baca selawat itu gimana Cak? Apa Allahumma sholli ala ya? Gimana? Baik. Jadi bagaimana Nabi Muhammad membaca redaksi solawat di dalam solat contohnya, atau membaca di waktu yang lain. Di dalam redaksi hadis ditanya, bagaimana cara baca solawat pada engkau Muhammad, pada engkau Nabi? Beliau mencontohkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau contohkan redaksi begitu. Jadi tidak Allahumma salli alayya. Alayya itu kepada saya, tapi cukup Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Turunan daripada masalah ini, kemudian Nabi Muhammad menyebut untuk dirinya sehingga tidak pakai kalimat pengagungan. Maka tidak kita temukan redaksi Nabi Muhammad membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina itu datang dari umat. Kenapa? Karena bagi mereka kalimat Sayyidina itu adalah bagian dari adab kepada Nabi Muhammad, mengagungkan beliau dengan menyebut menggunakan adab. Karena tidak layak seorang yang diagungkan oleh Allah, diagungkan semua makhluk Allah, disebut hanya dengan namanya. Makanya di dalam mazhab jumhur ulama, ketika menyebut nama Nabi Muhammad diawali dengan Sayyidina. Dari mana diambil dalil umumnya? Contoh dalam surat Taha misalnya disebutkan tentang Nabi Yahya itu sayyidaw wa hasura. Beliau seorang sayyid. Maka Nabi Muhammad sebagai imam para nabi dan rasul lebih berhak untuk disebut dengan sayyid. Kemudian dalam redaksi yang lain kata beliau, ana sayyidu waladi Adam. Di akhirat nanti ketika orang berkumpul semuanya, saya sayyid, penghulu, pucuk pimpinan semua anak cucu Adam. Wala fakhar, saya tak bermaksud untuk membanggakan diri. Maknanya Nabi Muhammad menyebut dirinya sebagai sayyid, tapi Nabi Muhammad tidak ingin nampak seperti orang yang membesarkan diri sendiri. Karena memang tabiatnya orang hebat itu dianggap hebat oleh orang lain. Kalau dia hebat, menyatakan diri hebat, justru dikesankan sebagai orang yang sombong, orang yang angkuh, tidak berakhlak baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbuatan Nabi Muhammad, perbuatan Al-Quran mendukung kenapa ada Sayyidina. Termasuk ketika ada sahabat Nabi Muaz misalnya di Madinah, saat itu Rasul berkumpul dengan beberapa orang sahabat, kata Nabi, kumu ila sayyidikum, tegaklah sambut kedatangan sayyid di antara kalian. Sehingga Nabi secara perbuatan lisan dan perbuatan fisik mencontohkan untuk menggunakan kalimat sayyid itu. Maka dasarnya dalil umum Al-Quran, dalil umum hadis Nabi, dalil umum perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kalau ditanya lebih baik mana, baca dengan Sayyidina atau tidak Sayyidina? Kalau tidak Sayyidina berarti membaca sesuai yang dicontohkan Nabi. Kalau baca pakai Sayyidina, membaca dengan lebih beradab kepada Nabi. Keduanya sama-sama baik. Yang menjadi masalah bila yang satu diterima, yang satu tidak diterima, apalagi dianggap yang satu tidak ada dasar agama. Lalu lebih baik mana sebenarnya? Patuh dengan adab. Keduanya dilakukan oleh sahabat Nabi. Contoh, saat Nabi menulis perjanjian Hudaybiyah, itu Nabi menulis, waktu itu redaksinya Bismillahirrahmanirrahim. Quraisy enggak terima, tulisnya Bismika Allahumma. Kemudian ada redaksi Muhammad Rasulullah, Quraisy enggak terima, kata mereka tulis Muhammad bin Abdillah. Sayyidina Ali enggak mau hapus. Kenapa? Ini adalah sebutan yang layak untuk Nabi Muhammad. Tapi Rasul kemudian menyuruh Ali tunjukkan yang mana bagiannya, biar saya yang hapus. Sebab Nabi ini tak pandai tulis baca. Sayyidina Ali kenapa tak mau hapus? Karena adab. Kalau taat berarti Nabi menyuruh dihapus, tapi karena adab tidak mau dihapus. Apakah Nabi marah ketika itu? Apakah Nabi menganggap dia kafir atau bid'ah semacam? Tidak.
Nabi hanya ketika itu membuat keputusan dia sendiri yang menghapus. Maknanya patuh kepada aturan atau beradab kepada Nabi, keduanya sama-sama benar. Kita memilih beradab kepada Nabi, maka sering membacanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebagian ungkapan para ulama, al-adab fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi nilainya dibanding sekedar penerapan ilmu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung di 2 pekan akan datang, masuk pada isi kitab tentang pembahasan rukun Islam. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Sebagai pengingat saja, nama kitab ini Kashifatus Saja, Syarah Safinatun Najah. Kalau ada yang mencarinya, itu nama kitab. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.